Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la rabba siwahu la ma'buda illa huwa wa asyhadu anna sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa sallama tasliman mazidan. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Munawwarah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, terutama iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayahnya, termasuk juga kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan keleluasaan kepada Allah sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan hidup yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan rukun berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah, dan seperti biasanya pada setiap malam Kamis kita adakan kajian. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang zikir salat, zikir pagi yang biasa disebutkan dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam zikir itu berisi satu doa yang insyaallah kita sudah terbiasa membaca doa ini. Karena doa ini doa yang sangat masyhur, di mana Rasulullah SAW selalu membacanya, senantiasa membacanya pada setiap selesai sholat subuh dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Semuanya itu tiga poin itu adalah perkara yang betul-betul kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita butuh kepada ilmu yang bermanfaat, sehingga tidak hanya sekedar kita memperbanyak ilmu, akan tapi menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, rugi. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama, orang yang berilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum menyebab berada disiksa. Ini ancaman yang sangat berat. Dikatakan wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan ma'adzabun qabla ubadil watan. Orang yang berilmu akan tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka akan disiksa sebelum menyebab berada disiksa. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melakukan pelanggaran. Dengan ilmu akan membuat kita takut untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Adapun orang yang dekat, yang takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang al-ulama. Al-ulama itu artinya orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa, yang pertama bisa mengantarkan kita menuju surga Allah, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersikap hati-hati dan waspada dalam hidupnya. Mana yang dia diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, mana yang dilarang dia
dia tinggalkan. Artinya dia betul-betul takut kepada Allah untuk melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan. Nah, makanya kita terus belajar apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT untuk kemudian kita tinggalkan. Sikap yang seperti itu kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, baik perintah itu sifatnya wajib maupun perintah itu sifatnya sunnah. Artinya kita tidak mencukupkan diri dengan perkara yang wajib, karena amalan yang wajib yang kita kerjakan itu tidak dijamin untuk diterima oleh Allah SWT. Tidak ada jaminan. Hanya saja tentu kita berharap agar amalan kita diterima oleh Allah SWT. Untuk menjamin pasti diterima itu tidak bisa. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin amalan kita yang wajib itu diterima oleh Allah. Oleh karena itu perlu kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Nah, perlu kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Karena sikap orang yang beriman itu tidak merasa cukup dengan kebaikan yang dilakukan. Orang yang beriman tidak merasa cukup dengan amalan kebaikan yang dilakukan. Dia akan terus merasa kurang, tamak dengan kebaikan. Itu orang yang beriman. Sikap orang yang beriman itu merasa tamak dengan kebaikan, sehingga dia akan terus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Karena memang seperti itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan banyak kebaikan, berbagai kebaikan. Al-khairat di situ kita diperintahkan untuk banyak melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min Allah, bersegera. Artinya tidak boleh kemudian kita berlambat-lambat. Nah, perintah Allah itu bersegera, berlomba-lomba, bukan berlambat-lambat. Jangan kembali. Di saat kita melakukan amalan kebaikan ibadah, kita berlambat-lambat, tapi di saat itu urusan-urusan yang sifatnya dunia, kita bersemangat. Ini terbalik namanya. Kita diperintahkan bersegera mendapatkan ampunan Allah, juga bersegera untuk mendapatkan surga Allah. Ini perintah Allah SWT dalam Al-Quran, di mana kata Allah SWT, surga itu luasnya seluas langit dan bumi, telah disediakan oleh Allah buat orang-orang yang bertakwa. Karena memang semua kebaikan-kebaikan, semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan ujung-ujungnya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari semua amalan ibadah, apapun ibadah itu yang kita lakukan, ujung-ujungnya kita agar kita menjadi orang bertakwa. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dipanggil semua manusia. Allah menyatakan, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah. Beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Termasuk juga ibadah puasa yang kita diperintahkan oleh Allah. Ya insyaallah sebentar lagi kita akan memasukinya. Kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Dan tentunya bagi orang yang beriman akan merasa bahagia, karena ini adalah merupakan hari-hari yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Orang yang beriman seluruh dunia menunggu hari Ramadan ini. Dan tentu orang yang beriman itu akan merasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan.
Selamat datang wahai Ramadan. Mengapa kita bergembira? Tentu kita akan melaksanakan ibadah yang sangat agung. Kita akan melaksanakan ibadah yang sangat agung. Dan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah. Bagaimana kita tidak akan bahagia? Di mana dikatakan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Jangan kemudian kita merasa sedih, merasa susah dengan kedatangan Ramadan. Ya, dia telepon si kelaparan, dia telepon si berpekaan, dia telepon si bersuah. Alhamdulillah. Ini orang yang tidak beriman. Orang seperti ini tidak beriman. Orang yang beriman pasti dia akan merasa bahagia. Ya, merasa bahagia untuk melakukan amalan ibadah. Ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diperintahkan. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, ini adalah merupakan karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dzalika khairun mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katakan hai Muhammad. Artinya Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia bi fadlillah wa bi rahmatih, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan karunia Allah dan rahmatnya. Artinya seseorang yang mendapatkan karunia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melaksanakan berbagai amalan ibadah, maka Allah merintahkan kita untuk berbahagia. Apa kata Allah? Falyafrahu. Falyafrahu itu artinya maka bergembira. Orang yang beriman tentu dia akan merasa gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Karena sikap gembira itu kata Allah itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari urusan-urusan dunia. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Makanya dikatakan Ramadan itu adalah bulan barokah, syahrul mubarak. Syahrul mubarak. Bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Barokah itu adalah kebaikan yang banyak. Ya, barokah itu kebaikan yang banyak dan terus menerus. Itu barokah. Sehingga segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Baik itu pahala sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya, istighfarnya, semua dari amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Makanya Allah mengatakan pahala di bulan Ramadan itu Allah langsung yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa, apalagi berpuasa. Berpuasa ini amalan yang tidak ada bandingannya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Alaikum bis-shaum, fa innahu la'idlalah." Hendaknya kalian berpuasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Sehingga Allah mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amalan ibnu Adam, setiap amalan manusia itu untuk dirinya. Untuk dirinya. Kecuali puasa, kata Allah SWT. Berarti dikhususkan, diistimewakan, kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu untukku, kata Allah. Berarti itu menunjukkan pahalanya luar biasa. Pahala puasa. Bagaimana orang yang beriman tidak akan merasa bahagia dengan kedatangan Ramadan? Orang yang beriman tentu dia akan merasa bahagia. Apalagi dia akan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Tentu kebaikan itu bukan hanya sekedar di bulan Ramadan saja. Ibadah yang kita diperintahkan untuk melakukannya tentu bukan hanya sekedar di bulan Ramadan saja. Sepanjang kehidupan, sepanjang kita masih diberi kehidupan oleh Allah, selama itu pula kita berkewajiban untuk beribadah dan istiqamah di atas ibadah. Seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan saja kita diperintahkan beribadah.
Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang diawali oleh Rasulullah SAW dengan sumpah dan mengatakan kepadanya bahwa saya betul-betul mencintaimu. Oleh karena itu jangan kamu lupa untuk membaca doa pada setiap selesai sholat dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lepaskan doa ini. Nah, jangan pernah kita lepaskan doa ini. Jadikan bagian daripada doa-doa kita. Karena tentu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berbuat apa-apa. Doa ini tentu tidak hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Ya, kapan saja, di mana saja. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Sama halnya dengan bulan-bulan haram yang kita diperintahkan untuk meningkatkan amalan ibadah. Karena bulan-bulan haram, kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan. Namun sebaliknya, perbuatan dosa dan maksiat yang dikerjakan di bulan-bulan haram juga dilipat gandakan dosanya. Seperti di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu bulan-bulan haram. Termasuk juga di bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan, ya tentunya kita berusaha untuk memperbanyak kebaikan. Yang tentunya kebaikan itu untuk kita sendiri, ya, untuk diri kita sendiri, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk kebaikan Allah, bukan untuk kemaslahatan Allah. Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada ibadah daripada manusia, tidak butuh Allah. Kita yang butuh kepada Allah. Oleh karena itu kita minta pertolongan kepada Allah agar bisa berzikir, agar bisa bersyukur, agar bisa beribadah dengan ibadah yang baik. Dari doa yang diajarkan Rasul kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Allah tolonglah aku agar aku senantiasa ingat padamu. Untuk mengingat Allah butuh kepada pertolongan Allah. Nah, untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur ini diperintahkan oleh Allah. Karena orang bersyukur ini ibadah. Fashkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Jangan kamu mengingkariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, jangan kamu ingkar, tidak bersyukur. Berarti bersyukur ini perintah. Bersyukur perintah, berzikir juga perintah. Perintah Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, perintah di sini. Berzikirlah kamu kepada Allah. Setelah itu kita diperintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah untuk berzikir. Tuh. Nah, kita diperintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah untuk bisa berzikir. Berarti untuk bisa berzikir ini bukan sembarang orang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berzikir. Tidak semua orang diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena mereka tidak pernah meminta kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk bisa bersyukur. Bisa jadi dia tidak pernah minta kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk berpikir. Termasuk juga berdoa. Makanya kita tahu doa itu juga perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu perintah itu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kamu kepada Allah. Itu tidak perintahkan untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pakai perantara-perantara. Tidak usah pakai perantara-perantara. Tidak usah pakai tawassul. Langsung kita diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah langsung mengatakan, "Ud'uni." Mintalah kamu kepadaku langsung. Apa jawaban Allah? Astajib lakum. Langsung akan kabulkan permintaan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa
dan tentunya memenuhi syarat-syarat doa tentunya. Berdoa tapi bermaksiat kepada Allah, ini bisa menghalangi untuk terkabulkannya suatu doa. Ud'uni. Tapi kita tidak mungkin bisa berdoa kepada Allah kalau kita tidak mendapatkan taufik dari Allah. Ini yang harus kita pahami. Kita tidak mungkin bisa berdoa kepada Allah kalau kita tidak diberi taufik untuk bisa berdoa. Makanya kebanyakan manusia itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan cap kepada mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah sebagai orang-orang yang sombong. Orang yang tidak berdoa kepada Allah itu dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang sombong. Allah benci kepada orang yang tidak berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak butuh kepada Allah sehingga dia tidak berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan kesombongan dia. Diancam oleh Allah dengan ancaman neraka. Sebagaimana Allah menyatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dakhiri, dalam keadaan hina dina. Kenapa? Karena mereka itu sombong, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ana la ahmilu hamma du'a, ana la ahmilu hamma ijabah, walakin ahmilu hamma du'a. Aku tidak berpikir tentang pengabulan satu doa. Aku tidak berpikir tentang pengabulan satu doa. Karena sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakin bahwa doanya pasti diterima. Yakin. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak berpikir tentang pengabulan doa. Akan tetapi yang aku pikirkan itu tentang doa itu sendiri. Yang aku pikirkan tentang doa itu sendiri. Faman ulhiman doa fa'inal ijabah ma'ah. Barang siapa yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdoa, berarti orang yang bisa berdoa itu atas pertolongan Allah, atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berdoa. Kita bisa berdoa mengangkat dua tangan. Siapa yang berikan kemampuan untuk bisa berdoa mengangkat dua tangan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, faman ulhimad du'a fa inal ijabah ma'ah. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka pasti pengabulan doa itu akan menyertainya. Pasti pengabulan doa itu akan menyertainya. Ini orang yang betul-betul, yang sahabat yang betul-betul yakin bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah, tapi tidak berpikir tentang doa, tentang pengabulan doa itu tidak berpikir di saat dia berdoa, karena dia yakin setiap dia berdoa pasti dikabulkan doanya. Urusan kapan dikabulkannya doa itu bukan urusannya manusia. Kapan dikabulkannya doa itu bukan urusannya manusia. Urusannya siapa? Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita usir dengan urusannya Allah. Gitu. Jangan usir dengan urusan Allah. Sudah, serahkan kepada Allah. Yakini saja doa itu pasti diterima. Seperti itu. Itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti itu sikapnya. Karena apa? Semakin kita berdoa, semakin kita mendapatkan kebaikan. Ya kan? Karena Rasulullah mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti semakin kita berdoa, ya semakin banyak kita beribadah. Kalau semakin banyak kita beribadah, berarti semakin banyak kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Urusan pengabulan doa itu yakini saja di dalam hati. Jangan kemudian mendesak Allah, sekarang berdoa, sekarang juga harus dikabulkan doa. Oh, ini kurang ajar namanya. Tidak tahu diri. Jadi namanya kurang ajar seperti itu. Mendesak Allah.
gilirannya. Kalau orang mendesak untuk dikabulkannya doa, desakan seperti itu merupakan penghalang dikabulkannya satu doa. Desakan seperti itu merupakan penghalang untuk dikabulkannya doa. Tidak akan diterima oleh Allah SWT doanya. Kenapa? Nita seeteta Allah SWT. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah dari sikap seperti itu. Jadi tak Allah, kita laksanakan saja perintah. Kita diperintahkan berdoa, ya sudah berdoa. Kemudian Allah berjanji akan dikabulkan doa, yakini sudah. Kapan dikabulkannya doa? Bukan urusan kita. Gitu. Tenang gitu. Kalau sudah begitu tenang kita itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam kaitannya dengan urusan doa itu, tidak ada seorang muslim yang berdoa pada Allah SWT pasti dia akan dikabulkan salah satu di antara 3 perkara. Yang pertama, bisa jadi doa itu langsung dikabulkan di dunia ini, berikan oleh Allah, dijabahi di dunia ini, disegerakan oleh Allah. Bisa jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyampaikan dari Rasulullah dalam hadisnya. Yang kedua, bisa jadi doanya tidak dikabulkan di dunia ini, akan tetapi pahala daripada doa itu disimpan oleh Allah SWT untuk diberikan nanti di akhirat. Untuk diberikan di akhirat, pahalanya dikumpulkan oleh Allah, nanti akan diberikan di akhirat. Yang ketiga, orang yang berdoa itu bisa jadi dengan doa itu akan menolak mara bahaya yang asalnya dia akan mendapatkan musibah. Dengan doa itu menolak musibah yang akan menimpa pada dirinya. Berarti orang yang berdoa itu tidak akan pernah rugi. Orang yang berdoa itu tidak akan pernah rugi. Pasti dia akan mendapatkan salah satu daripada 3 hal. Bisa dikabulkan langsung, bisa disimpan pengabulannya, pahalanya disimpan oleh Allah dan akan diberikan nanti di akhirat. Bisa jadi dengan doa itu akan menepis mara bahaya yang akan menimpa kepada diri. Yang asalnya akan diberikan musibah kepada orang ini, tapi karena orang ini sering berdoa, maka doa ini bisa menepis mara bahaya yang akan menimpa kepada diri. Akan menolak mara bahaya, menolak musibah yang akan menimpa kepada orang yang berdoa. Ini berarti dengan demikian orang yang berdoa itu tidak pernah rugi. Orang yang berdoa pasti beruntung. Karena apa? Karena doa adalah ibadah. Siapa yang merasa rugi dengan ibadah? Tidak mungkin. Orang yang beribadah pasti beruntung. Orang merasa ibadah pasti tenang. Nah, dia menyandarkan kepada Allah sehingga dia selalu berdoa kepada Allah. Dia mengakui akan kelemahan dirinya lewat doa yang dia panjatkan kepada Allah, dan mengakui Allah SWT sebagai zat yang maha kaya, mengakui dirinya sebagai makhluk yang miskin. Seperti itu. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan usia kita disampaikan oleh Allah pada Ramadan yang akan datang. Beberapa hari lagi kita akan masuk Ramadan. Mudah-mudahan usia kita disampaikan oleh Allah SWT. Kita berdoa terus. Mengapa kita berdoa itu? Padahal tinggal beberapa hari lagi, dan kita akan tidak tahu apa yang akan terjadi nanti malam, besok pagi. Siapa yang tahu? Apa yang akan tertimpa pada kita? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Gitu kan? Kita berdoa terus. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita untuk menambah kebaikan. Itu yang dikatakan manusia terbaik. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia diberi panjang umur, baik amalannya. Sejahat-jahat manusia diberi panjang umur, jahat amalannya, jelek amalannya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita masuk pada golongan yang pertama, diberi panjang umur, baik amalannya. Namun untuk bisa baik, minta kepada Allah Subhanahu. Jangan lepas meminta kepada Allah Subhanahu.
Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Di situ ada doa, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa melakukan banyak kebaikan. Mohon kepada Allah. Di situ doanya Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa melakukan berbagai amalan kebaikan dan bisa meninggalkan berbagai kemungkaran. Wa hubbal masakin. Dan aku mohon kepadamu untuk mencintai orang-orang masakin, orang-orang miskin. Untuk mencintai orang miskin sehingga dia bisa dengan mudah memberikan bantuan kepada orang yang perlu dibantu. Ya, karena apa yang ada pada diri kita bukan milik kita, milik Allah. Makanya Allah mengatakan wa atuhum min malillah alladzi atakum. Wa atuhum, berikan kepada mereka, orang-orang fakir itu, orang-orang miskin itu, dari harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Dari harta Allah, min malillah alladzi atakum, dari harta Allah yang Allah berikan kepada. Berarti harta yang ada pada diri kita ini titipan dari Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang perlu untuk dibantu. Wa atuhum min malillahi alladzi atakum, berikan harta kepada mereka, orang fakir itu, dari harta Allah yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepadamu. Yang Allah titipkan kepadamu. Jadi kita hanya menerima titipan saja dari Allah. Jangan kemudian masukkan dalam hati. Harta-harta itu cukup ada di tangan, kemudian dengan mudah dia berikan kepada orang yang di saat ada orang lain perlu dibantu. Kalau dimasukkan dalam hati, dia akan menjadi orang yang pelit, bakhil. Seperti itu. Kita minta kepada Allah supaya kita mencintai orang-orang miskin sehingga dengan mudah kita bisa memberikan bantuan. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan menunggu kaya raya untuk bisa memberikan bantuan. Jangan. Orang bertakwa itu tidak boleh menjadi orang yang bakhil, tidak boleh. Makanya ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ciri orang bertakwa alladzina yunfiquna, mereka yang mau berinfak, memberikan nafkah, memberikan infak kepada orang fakir miskin, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Baik dalam keadaan senang walaupun dalam keadaan susah. Dan itu ciri orang bertakwa. Tak mengaku bertakwa tapi dia bakhil, bukan bertakwa. Bukan bertakwa. Karena orang bertakwa itu cirinya seperti itu. Dan yang menyebutkan Allah dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra. As-sarra itu artinya ya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kaya, dalam keadaan senang. Ad-dharra dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin. Kalau miskin dia sesuaikan dengan kemampuan. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisyirki tamrah. Takutlah kamu kepada siksa api neraka walaupun hanya dengan memberikan separuh kurma. Tuh. Seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang biasa dibaca Rasulullah doanya, yaitu yang kedua, rizqan thayyibah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Rezeki yang halal. Ini menunjukkan rezeki ini juga ada dua macam. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Makanya kita minta kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang baik. Allah hanya menerima yang baik. Allah hanya menerima yang halal, tidak menerima yang haram. Rasul mengatakan innallaha thayyibun. Innallaha thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, yang halal-halal. Makanya jangan mengumpulkan kita harta yang haram. Jangan mengumpulkan harta yang haram, walaupun tidak akan dia sedekahkan harta itu, dia tidak akan mendapatkan pahala kalau harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Makanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal. Allah telah merintahkan kepada orang-orang yang beriman
sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada para rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan, makanlah dari rezeki yang baik-baik. Kulu minat thayyibat, ini yang diperintahkan para rasul. Nah, para rasul, ya ayyuhar rasul, yang diperintahkan para rasul untuk mengkonsumsi makanan yang baik-baik, yang halal. Kulu minat thayyibat wa'malu shalihan, baru setelah itu diperintahkan dan beramallah dengan amalan yang saleh. Berarti rezeki yang halal ini akan membuahkan amalan saleh, sedangkan harta yang haram tidak akan membuahkan amalan saleh. Seperti itu. Nah, makanya hati-hati dengan urusan mencari rezeki ini. Sehingga Rasulullah berwasiat kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan beberapa wasiat. Justru wasiat yang pertama yang disampaikan kepada sahabat Abi Hurairah yaitu ittaqil maharima takun a'badan nas. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Pagarilah dirimu dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah itu orang yang mampu untuk memagari dirinya dari perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Nah, seperti itu. Begitu juga Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau yang pertama ya ayyuhar rusul, diperintahkan kepada rasul untuk makan makanan yang halal dan beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 172, di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki yang telah kuberikan kepadamu yang halal, yang baik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 157, di sana Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Mengharamkan yang jelek-jelek. Jadi perkara yang haram itu perkara yang jelek. Yang halal itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang baik. Oleh karena itu sepantasnya bagi seorang muslim di dalam menjalani hari-harinya dia berusaha untuk mendapatkan harta yang baik, yang halal, mendapatkan harta yang baik dan halal. Karena harta haram itu tidak laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang haram tidak laku di hadapan Allah. Begitu dengan itu apa? Ibadahnya dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu di dalamnya syarat dengan doa-doa. Sementara doa orang yang makan makanan haram tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berusaha untuk mendapatkan harta haram, rezeki yang halal, yang bermanfaat, dan berhati-hati dari harta yang jelek-jelek, dari hasil usaha-usaha yang haram, yang jelek-jelek, dan dari hasil usaha-usaha yang tidak dibenarkan oleh Allah. Apakah dengan cara menipu, apakah dengan riba, apakah dengan merampok, mengambil hak orang lain dengan cara batil, seperti itu yang haram-haram semua itu. Atau berbisnis dengan pakai sumpah-sumpah palsu, curang dalam timbangan, dalam takaran, menipu dalam berbisnis, itu semuanya akan memperoleh harta yang haram, dan itu akan mengganggu kepada urusan ibadah. Itu pasti akan mengganggu dalam urusan ibadah. Tapi yang halal maka akan membuahkan amalan saleh. Makanya Allah perintahkan yang pertama untuk memakan makanan yang halal dan beramal dengan amalan yang saleh.
Ini menunjukkan bahwa yang halal itu akan membuahkan amal soleh. Seperti ini. Masuk waktu isya. Ya, kita bersihin dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit, kemudian kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Hadirin jemaah sekalian yang Allah. Kemudian permohonan yang ketiga yaitu amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu amalan yang diterima. Ini juga sebagai isyarat bahwa tidak setiap amalan yang mendekatkan diri kepada Allah itu diterima oleh Allah. Tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita minta mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah. Amalan yang diterima itu yang disebutkan dengan amalan saleh. Ya, minal amal wa saleh. Yang diterima itu adalah amalan yang saleh. Yang disebutkan amalan saleh yaitu yang dikerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan sebagai amal saleh
itu hanya dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah, zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian semua siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, siapa yang paling baik amalannya? Kalimat siapa yang paling baik amalannya itu dijelaskan oleh seorang ulama tabi'in, Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan yang dimaksudkan yang paling baik amalannya yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian Fudail bin Iyad ditanya, apa maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar? Beliau mengatakan sesungguhnya amalan kalaupun dia kerjakan ikhlas akan tetapi tidak benar, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah. Kalaupun amalan itu benar tapi tidak ikhlas, maka amalan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amalan itu ikhlas dan benar. Yang dimaksudkan ikhlas hanya dikerjakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan benar sesuai dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang diterima, yang selalu kita minta bagaimana amalan kita ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah, benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Untuk sampai pada ikhlas dan benar butuh pada ilmu. Butuh kepada ilmu. Apa saja yang benar-benar itu yang diajarkan Rasul, nah itu yang perlu kita pelajari sehingga kita kerjakan. Apa saja yang tidak diajarkan Rasul, kita tinggalkan. Biar amalan itu menjadi amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, fal yatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah lalu menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku ini adalah pekerja yang berat dan aku hanya bisa melaksanakan yang wajib-wajib, tidak bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah. Apakah saya masuk surga?" Dan yang kedua, doa yang dianiaya baik orang yang beragama Islam ataupun orang yang di luar agama Islam, apa langsung dikabulkan oleh Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang amalan yang wajib yang ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan, apakah dengan amalan yang wajib itu bisa masuk surga? Rasulullah memberikan jawaban, bisa. Kata Rasulullah SAW, bisa masuk surga dengan amalan wajib itu kalau dia jujur. Kalau dia jujur. Akan tapi tentunya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah, ya, mengamalkan yang sunnah-sunnah. Mengapa kita tidak mau mengamalkan yang sunnah kalau kita bisa mengamalkan yang sunnah? Sementara Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan yang sunnah-sunnah sebagai penyempurna daripada amalan yang wajib yang kita lakukan. Karena tidak ada jaminan amalan yang wajib yang kita lakukan itu pasti sudah sempurna. Bisa jadi pasti banyak kekurangan. Sehingga kekurangan yang ada pada perkara yang wajib itu bisa ditutupi dengan hal-hal yang sunnah. Seperti itu. Ya.
Jadi tentunya kita jangan mencukupkan diri dengan yang wajib, karena kita tidak menjamin amalan yang wajib pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi banyak kelemahannya, banyak bolong-bolongnya, banyak tidak sempurnanya. Perlu disempurnakan dengan yang sunnah. Betul tidak? Tidak wajib yang sunnah ini. Artinya kalau kita melakukan yang sunnah, kita dapat pahala. Tidak melakukan sunnah, kita tidak berdosa. Iya, seperti itu. Tapi apakah kita sebagai orang beriman sudah merasa cukup dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sementara yang wajib saja belum pasti diterima? Nah, makanya kita lanjutkan dengan yang sunnah-sunnah, baik sholatnya, baik puasanya, baik sedekahnya, dan yang lain-lain dari perkara yang sunnah. Sementara hal sunnah-sunnah itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya, yang pertama. Yang kedua, apakah doanya orang yang dizalimi? Apakah yang dizalimi itu seorang muslim, mukmin, atau seorang kafir, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut hadis Rasulullah SAW seperti itu. Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa doa mazlumi mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas apakah itu orang beriman atau orang kafir, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat ini memberikan pelajaran agar kita tidak menzalimi orang lain. Karena doa orang yang dizalimi itu diterima langsung, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menzalimi orang lain. Orang yang beriman tentunya dia tidak akan berbuat zalim kepada saudaranya. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Orang berislam yang satu dengan yang lain itu saudara. Kalau bersaudara, tentunya la yadhlimu, jangan berbuat zalim kepada saudaranya. La yahqiruhu, jangan meremehkan saudaranya. Wa la yakhdhuluhu, jangan menterlantarkan saudaranya. Dibantu saudaranya apabila dia perlu dibantu. Ini sikap sebagai seorang muslim yang dikatakan oleh Rasulullah, al-muslim akhul muslim. Orang Islam yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Maka jangan menzalimi orang lain. Kenapa? Kita tidak mau dizalimi orang lain, ya kan? Kalau kita tidak mau dizalimi orang lain, jangan kita berbuat zalim kepada orang lain. Ukur pada dirinya sendiri, seperti itu. Ya, kalau kita mau melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap orang lain, kita tidak mau diperlakukan baik terhadap orang lain. Jadi ukur kepada diri kita sendiri supaya kita menahan diri daripada melakukan kezaliman terhadap orang lain. Gitu ya. Innamal mu'minuna wah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Faslihu bainahum, berdamailah dengan saudara-saudara. Berbaik-baiklah dengan saudara-saudara. Jangan berbuat dengan perbuatan yang tidak baik. Gitu ya. Wallahu a'lam. Kalian? Dan cukup? Tidak ada. Ustaz Sulaiman, barangkali ada pertanyaan. Ini ada kesempatan. Ada Pak Ragi Ustaz Sulaiman siap dengan pertanyaannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sepakat tadi dengan tidak ada ruginya kita berdoa. Tidak ada ruginya kita berdoa. Pasti diterima oleh Allah. Ya, pasti beruntung. Ya, pasti beruntung dan menguntungkan kita. Pasti. Tapi di kalangan kita sendiri, maksud saya dari ustaz-ustaz itu mematahkan kalimat itu. Melemahkan kalimat itu. Misalnya, oh kamu tidak akan diterima oleh Allah karena makanannya apa yang diminta tidak dipahami dan sebagainya. Nah, katakanlah kita merokok misalnya, kemudian berdoa. Merokok itu hukumnya kan bagaimana? Kita paham. Apakah tidak diterima oleh Allah? Nah, ini dilemahkan. Padahal urusan Allah diterima tidak, urusan Allah doa kita akan bisa. Terima kasih. Ya, kita tentunya menginginkan
doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ ada juga hal-hal yang bisa menghalangi doa. Menghalangi terkabulkannya suatu doa. Kalau kita ingin berdoa berarti kita harus memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Syaratnya apa? Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, apabila ada hamba datang kepada Muhammad bertanya tentang aku, jawab, aku ini dekat dan aku akan mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Falyastajibu li. Laksanakan perintah-perintah, tinggalkan larangan-larangan. Itu syarat untuk bisa dikabulkan doa. Jangan kita berdoa tapi terus berbuat maksiat. Jangan kita berdoa tapi kita memilih harta yang haram. Ini akan mengabulkan doa. Makanya Rasulullah SAW memberikan penjelasan bagaimana doa seseorang akan dikabulkan. Sementara makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dagingnya diberi makanan yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doa itu akan diterima? Ini menunjukkan doanya ditolak. Makanya di saat kita berdoa, ya kita laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi ya ada syarat-syarat untuk diterima doa. Ada perkara yang bisa menghalangi terkabulkannya doa. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan yustajabu li 'abdin yustajabu doa li 'abdin ma lam yasta'jil. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah selama dia tidak tergesa-gesa untuk dikabulkannya doa. Jangan tergesa-gesa. Seperti yang saya katakan tadi, jangan mendesak Allah. Sekarang berdoa, sekarang juga minta untuk dikabulkan doa itu. Ini namanya tergesa-gesa. Dengan sikap tergesa-gesa seperti ini menjadi sebab doa ditolak. Makanya Rasul mengatakan doa itu pasti diterima selama dia tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa berarti ini adalah merupakan sebab tidak diterimanya doa. Jangan tergesa-gesa, kita berdoa sudah yakini saja bahwa doa pasti diterima, dikabulkan oleh Allah. Kapan dikabulkan oleh Allah itu urusan Allah, jangan kita urus urusannya Allah. Urus urusan kita. Bagaimana urusan kita? Bagaimana kita minta kepada Allah supaya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Allah. Sudah masuk waktu bisa. Ini yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kata benih subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.